Halo ladies and gentlemen, kita ketemu lagi di channel MiHP Code. Di video ini kita ada di episode kedua dari seri membuat aplikasi CRUD daftar mahasiswa. Di video sebelumnya kita sudah membuat database dan implementasi konsep pembuatan aplikasi. Di mana database ini mempunyai nama DB CRUD dan mempunyai tabel daftar mahasiswa yang sudah diisikan nilainya ke dalam tabel mahasiswa. Sudah mempunyai 3 nilai ya. Oke, pada episode ini kita akan menampilkan data yang sudah ada di database tabel daftar mahasiswa ini ke dalam halaman list mahasiswa, atau istilahnya read datanya ya. Oke, kita kembali lagi ke kode editornya. Oh ya, saya sudah membuat folder dengan nama CRUD, di mana folder ini tersimpan di file sum ya. File sum htdocs, lalu didrag ke kode editornya. Oke, kita buat koneksinya dulu ke dalam database. Oke. Koneksinya kita gunakan dengan MySQL Connect, di mana MySQL Connect ini mengambil dari sini ya, karena memiliki 4 parameter yang wajib kita isi. Yang pertama adalah server localhost, usernya itu namanya adalah root, biasanya root, lalu passwordnya kosong. Kalau misalkan menginstalkan SAM secara default itu passwordnya pasti kosong. Lalu tulis dengan nama databasenya yang tadi kita buat adalah DB CRUD. Nah, si 4 ini kita masukkan ke dalam sebuah variabel, di mana variabel ini akan dimasukkan ke dalam MySQL Connect ya. Kita masukkan server, lalu user, lalu kita bungkus menggunakan variabel namanya con. Con ini adalah koneksi ya. Kita bungkus, lalu kita cek di sini. If, langsung aja variabel not con. Kalau misalkan koneksinya tidak berhasil, maka akan menampilkan pesan kesalahannya. Oke. Oke, kita save. Lalu kita lihat ke cek langsung koneksinya. Oke. Kita buka, arahkan ke file koneksi.php. Kita lihat kalau misalkan tampilannya blank, berarti koneksinya sudah berhasil. Ke CRUD. Nah, di sini ada koneksi.php. Kalau misalkan tampilan dari webnya, halaman utamanya itu kosong, tidak terjadi apa-apa, maka koneksinya sudah berhasil. Nah, koneksinya berarti sudah berhasil ya. Oke, kita save. Oke, kita akan buat halaman index, lalu new file. Halaman index ini kita bagi menjadi 3 bagian ya.
Yang pertama kita buat halaman header, lalu kedua konten, isi konten ini nanti banyak, oke. Lalu yang ketiga adalah halaman footer. Nah, nanti kedepannya kita tidak usah membuat lagi header, oke, karena di halaman konten ini kita akan panggil headernya dan kita akan panggil halaman footernya. Nah, gitu ya. Oke, kita buat dulu halaman headernya, oke. Kita save dengan kasih nama dengan nama header titik.php, lalu save ya, enter. Kita buka tag HTML, kita kasih title-nya crude, bebas ya, title-nya bebas. Header. Nah, begitu. Kita buat, karena nanti kita akan koneksikan ke CSS ya, supaya tampilannya agak sedikit bagus lah ya. Kita buat lagi tampilannya menggunakan CSS. Class logo. Di dalam logo kita kasih satu, itulah, itu aja ya logonya. Menggunakan PHP code karena sponsor ya. Kalian kalau teman-teman ganti aja ininya, nggak apa-apa ya. Oke. Lalu kita buat sidebar. Itu kita buat sidebar, lalu ini komentar dulu buat sidebar. Nah, kita kasih komentar ini bagian sidebar ya. Kita kasih div dengan nama sidebar. Di dalam sidebarnya gunakan tag URL ya. Ini copy saja. Daftar baru, list daftar, yang terakhir log out itu ya, atau keluar gitu. Save, kita save. Nah, lalu kita buat new file lagi dengan nama footer. Oke, Ctrl S, kasih nama footer titik php. Di halaman footer ini kita yang ini ya, kembali lagi ke halaman header, lalu yang ini tag penutup HTML dan tag penutup bodinya kita cut, masukkan ke halaman footer. Nah, gitu ya. Kalau tidak mengerti atau kurang paham, bisa tanyakan aja di komentar. Untuk saat ini kita ikuti dulu aja ya. Dalam footer kita buat kelas dengan nama footer. Lalu kita kasih tag paragraf atau P, masukkan copyright ya. Biasanya kalau di halaman footer selalu ada itu ya, selalu ada copyright biar tidak dipajak mungkin ya. Fry at HP Code 2020. Lalu save. Oke, setelah di save, bukan terakhir,
Satu lagi kita buat new file dengan nama home ya. Kita buat halaman home. Ini adalah halaman kontennya ya. home.php lalu enter. Nah, di halaman home ini kita tidak usah menulis lagi halaman tag HTML kayak gini ya, karena sudah dibuat di halaman header. Maka di halaman home ini kita hanya cukup masukkan halaman header ini ke dalam halaman home dan halaman footer ini masukkan ke dalam home. Kita cukup panggil saja kayak gini ya. Kita buka tag PHP lalu include dari halaman header titik PHP. Lalu kita buka lagi tag PHP lalu include dari halaman footer titik PHP. Oke. Nah, ini adalah indeksnya. Nah, di sini adalah kontennya ya. Kontennya kita bebas mau masukkan apa juga karena headernya sudah dipanggil sama footernya sudah dipanggil. Oke, kita coba lihat dulu aja ya. Kita kasih H2. Masukkan ini adalah halaman home. Save. Lalu save ya. Lalu kita panggil di sini. Panggil home. Oke, panggil home titik PHP enter. Nah, ini adalah halaman home. Lihat. Home titik PHP. Nah, padahal saya hanya menuliskan ini saja. Ini adalah halaman home. Dan bagian atas ini adalah halaman header. Dan bagian bawah ini adalah halaman footer. Oke, paham sampai sini? Oke. Lalu kita kembali lagi ke kode editornya. Nanti yang harus kita lakukan apa nih? Yang harus kita lakukan yaitu kita buat new file lagi. Kita buat halaman apa? Halaman list ya, untuk menampilkan karena ini sudah terkoneksi ke database dan di databasenya kita sudah menginput 3 data ya. Tadi yang 3, yang Joni, yang Putri, dan satu lagi saya lupa lagi. Bisa lihat di sini di browsernya. Nah, maka data itu kita ambil dulu. Oke. Kita read dulu. Nah, read. Setelah read, melakukan proses read, lalu kita bisa ke proses selanjutnya. Oke, untuk video kali ini kita buat read dulu ya, untuk membaca atau menampilkan isi dari database-nya ke halaman website. Oke, kita save. Jangan lupa Ctrl S. Kita buat dengan halaman list underscore mahasiswa. Ekstensinya .php. Oke. Lalu PHP kita include dari halaman header. Lalu buka lagi THP, include lagi di halaman footer. Kita buat H2, kasih judul list daftar mahasiswa. Lalu kita buat tabel ini untuk dimasukkan ya ke dalam tabel. Apanya yang dimasukkan? Nilai yang ada di database kita masukkan ke dalam sebuah tabel seperti itu ya. Dalam tabel pasti kita perlu tr
sama TH, tag head ya. Kalau misalkan tidak tahu TR atau TH, teman-teman bisa cari aja deh ya, tutorialnya di HTML dasar. Karena ini tag HTML ya. Kita perlu nomor. Kita copy dulu nomor ID, lalu nama, sesuaikan ya, usahakan sesuaikan dengan kolom yang ada di database. Alamat, lalu jenis kelamin, agama, nomor telepon. Lalu kita buat lagi TR, lalu TD. Kita save dan kita coba. Oke. Ini aja ganti list underscore mahasiswa. Oh, ekstensinya ya. Titik PHP. Oke. Nah, ini tabelnya udah jadi. Tapi kita kasih di sininya table bordernya biar kelihatan. Table border 1. Kita save. Kita lihat lalu refresh. Nah, udah ada namanya di sini, udah muncul, tapi ini nilai yang diinputkannya itu apa? Manual dari sini. Nah, nanti kita akan hubungkan atau kita akan mengambil nilainya di dalam database. Atau gini deh, gimana kalau kita kelompokkan dulu ini ke bagian konten, biar nantinya kita saat mendesain dengan menggunakan CSS tidak maksudnya tidak berantakan ya. Kita kelompokkan dulu, kita buat kelas dengan nama konten. Dimana tabel ini masukkan ke dalam bagian div ini ya. Oke, jadi ini kelas konten. Ininya kita masukkan ke dalam konten div. Lalu save, jangan lupa save. Lalu setelah dikelompokkan, kita koneksikan atau kita ambil nilainya dari database. Kita masukkan ke sini ya. Yang pertama kita include dulu. Kita buka tag PHP, lalu include file dari koneksi. Setelah di-include, kita buka tag PHP, lalu query datanya di sini. Atau istilahnya ambil datanya, buka tag PHP, lalu masukkan sintak SQL untuk menampilkan datanya. Dari tabel daftar mahasiswa. Lalu si sintak SQL ini kita masukkan ke dalam variabel biar mudah ya. Kita kasih dengan nama SQL.
underscore data gitu ya. Lalu setelah datanya dipanggil, lalu kita tampilkan. Kita buat variabel baru dengan nama query data menggunakan fungsi mysql query. Lalu masukkan variabel count, lalu masukkan sintak SQL datanya. Nah, variabel count ini mengambil dari koneksi. Nah, yang ini ya. Oke, setelah datanya kita ambil, maka kita lihat ya, apakah sudah terquery atau belum datanya. Kita vardam query data. Kita save, coba lihat ke browser, lalu olahkan URL-nya ke localhost, bagian list daftar ya. Localhost list daftar, list mahasiswa ya. Nah, lihat datanya sudah ada ya. Datanya sudah ada. Kita lihat view fake source. Mana? Nih, ini datanya sudah ada namun masih berbentuk array. Nah, oke. Gimana data ini kita masukkan ke dalam kolom ini ya, ke dalam tabel ini. Kita kembali lagi ke kode editornya, lalu kita ini dulu ya, coba fetch dulu datanya menggunakan fungsi mysql fetch asok. Masukkan query data, lalu fungsi ini kita bungkus dengan variabel dengan nama variabel rows. Oke, coba kita lihat lagi ya variabel rows ya. Kita save, kita refresh lagi. Tuh, maka datanya sudah terlihat. Lalu kita akan masukkan ke sini datanya. Kita kembali lagi ke kode editornya, lalu vardamnya kita hapus, dan fungsi ini kita cut dulu. Kita cut, lalu kita akan looping datanya menggunakan while. Kita buka lagi tag PHP, lalu while untuk fungsi untuk melooping data. Lalu kita paste di sini yang tadi. Ini pakai bukan titik 2 ya. Ini bukan titik koma tapi ini titik 2. Lalu di bagian tr di bawah ini kita buka tag PHP lagi. Tutup while-nya dengan end while. Lalu di sini titik koma. Oke. Setelah di looping datanya, maka langkah selanjutnya kita keluarkan datanya ya. Kita keluarkan. Kita buka tag PHP, lalu echo, rows dari ID. Biar cepat kita copy saja yang ini.
Lalu ubah setiap nama kolomnya dengan sesuai dengan nama yang ada di database. Kita punya nama, lalu alamat, lalu kita save, kita coba refresh. Nah, maka datanya sudah masuk ya, sudah masuk ke tabel ini. Coba kita lihat tuh ya, Jono Putri Randy. Tapi di sini ada yang berbeda, nomornya ini satu semuanya ya. Kalau nomor sama ID ini berbeda. Kalau ID nanti kalau misalnya si data Putri ini dihapus, maka ID 2 ini akan hilang. Nah, gimana ini supaya berurutan? Kita kembali lagi ke kode editornya. Di sini kita sudah mempunyai fungsi while. Lalu kita looping saja nomornya. Oke, dengan buka tag PHP buat variable i sama dengan 1. Lalu di sini buka tag PHP, lalu echo variable i. Dan di sini di atas tutup and while ini, di atasnya kita buka tag PHP i plus supaya nambah terus datanya ya, ininya nomornya. Kita save, kita coba lihat ini masih 1 kita refresh. Nah, maka datanya akan berubah jadi 1 2 3 ya. Nomor ini akan selalu berurutan meskipun data dari nomor 2 ini dihapus. Nah, kalau sudah bisa membaca atau fungsi read ini sudah kita implementasikan. Oke, selanjutnya kita akan menambah kolom satu lagi di sini ya. Kita akan menambah kolom dengan nama kolom aksi, di mana kolom aksi ini akan menyimpan fungsi update dan juga delete. Nah, setiap baris atau datanya kita bisa update atau delete menggunakan kolom aksi ini. Kita di sini berarti butuh th1 dengan nama aksi. Kita save. Lalu di sini td ubah hapus gitu ya. Nanti si tag ref ini akan diarahkan ke file ubah. Oke, kita save. Seperti ini ya tampilannya. Nanti ketika pas kita klik ubah, maka data yang Jono atau dengan ID 1 ini akan dikirim ke halaman ubah atau ke halaman update. Nah, begitupun yang lainnya sama, atau diklik hapus, nanti juga data yang ID dengan ID 1 akan terhapus. Nah, oke, gimana kalau kita koneksikan dulu ininya, fungsikan dulu ya maksudnya. Kita kembali kode editornya, kita masuk ke header. Kita di sini sudah mempunyai halaman home dan halaman list mahasiswa. Nah, gimana ini kita masukkan home
.php, nanti URL-nya akan pindah ke halaman home. Lalu di list daftar kita masukkan file list underscore mahasiswanya, kita masukkan di PHP. Kita save, kita refresh, kita coba klik home. Tuh, maka pindah ke halaman home ya. List daftar, halaman daftar, daftar baru kita belum buat. Nah, di video selanjutnya kita akan membuat halaman daftar baru, dan juga kita akan membuat file CSS-nya ya, supaya desain halamannya itu terlihat agak sedikit cantik lah ya, begitu. Oke, mungkin video kali ini cukupkan sekian. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di seri pembuatan aplikasi CRUD daftar mahasiswa.